Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak, ada berita yang sangat tragis, yang sangat menyedihkan loh. Gue sampai berulang kali pas dengerin gue menangis juga guys. Bener-bener sedih deh. Lu tahu gak sih, si Dendeng Sapi ya, kepala bagian akhirnya ditangkap juga guys. Gara-gara ya dia hari ini resmi lah udah jadi tersangka kasus korupsi hubungannya sama MBG. Ini gue jijik banget liatnya, jujur. Karena lu udah tau lah, gue itu sangat mendukung MBG. Tapi pelaksanaannya banyak ngaco. Sekarang jadi ketahuan. Kenapa ya banyak yang ngaco? Karena si Dendeng Sapi ini diduga melakukan korupsi guys. Gila, ini sedih banget sih. Prabowo aja sampai nangis loh. Presiden Indonesia dibikin nangis. Bukan karena digebukin ya, tapi dipermalukan sama anak buahnya sendiri. Emang gak ada otak nih si Dendeng Sapi satu ini guys. Gila guys ya. Project triliunan yang berguna sebetulnya bagi masa depan bangsa Indonesia. Ini anak-anak kita loh, calon pemimpin kita. Ternyata asik aja korupsi di mana-mana guys. Jadi ini gimana nih? Ini bakal jadi akhir dari mimpi indah gak sih? Project MBG ini. Apakah kita udah harus stop aja lah, kasih dukungan ke MBG lah kalau gitu? Sedih gak sih? So kalau lu penasaran gimana ya nasib MBG, wajib kita dukung atau berantas aja, tutup aja deh sekalian daripada ngaco kayak begini? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman sekarang udah resmi ya, si Dendeng Sapi nih ya, kepala bagian itu resmi jadi tersangka kasus korupsi di MBG bro. Dan Presiden Prabowo itu sampai bikin pidato, dia terbata-bata, dia menangis guys. Dia merasa sangat sedih. Lu bisa cek videonya nih. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Ya, di situ gue bisa rasakan kesedihannya lah ya. Kita punya tim, kita kasih mandat, kita kasih biaya operasional, dana perang 1 triliun per hari. Ternyata kemana-mana gitu. Padahal mimpinya bagus ketika kita bikin operasi khusus ini untuk memperbaiki gizi anak-anak kita. Gue udah berulang kali, kenapa MBG ini gue dukung guys. Karena ini penting buat program Indonesia Emas 2045. Itu bentar lagi loh, 20 tahun lagi loh. Dan kita gak mau ya pemimpin kita 20 tahun lagi penyakitan, kelemer-kelemer, gak produktif. Ujung-ujungnya apa? Indonesia tetap menjadi negara budak. Nah inilah penting buat mempersiapkan calon pemimpin kita. At least dari segi nutrisi kagak stunting lah calon pemimpin bangsa kita. Tapi ya udah ujung-ujungnya apa? Korupsi lagi, kesel banget gue liatnya. Padahal udah berulang kali gue bilang ya, kenapa MBG ini perlu kita dukung? Lu tahu ya? Karena sejujurnya ya, MBG ini memang berpotensi menyerap tenaga kerja yang sangat banyak loh. Bisa sampai 5 juta tenaga kerja. Gimana hitungannya? Simpel aja guys. Lu tahu ya, satu SPPG, satu dapur MBG nih, dia itu butuh sekitar 50 tenaga kerja lah. Tukang masak, tukang cuci piring, tukang driver, tukang bersih-bersih. Nah, kalau satu dapur SPPG membutuhkan 50 tenaga kerja. Saat ini ada 30.231 dapur SPPG di Indonesia. So 30.231 dapur kalau lu kali 50 tenaga kerja, artinya penciptaan lapangan tenaga kerja itu udah sampai 1,5 juta tenaga kerja di Indonesia. Now imagine kalau kita punya 100.000 SPPG di Indonesia. Bukan cuma McD yang ketakutan bisa bangkrut guys, tapi penciptaan lapangan kerja bisa tembus 5 juta tenaga kerja guys. Artinya dari sini lu gak usah heran kalau ketika MBG ini dijalankan dengan benar, ya hari ini aja, ya MBG ini ya dengan adanya MBG itu udah membantu lu para korban PHK, pedagang angkringan, mantan narapidana, napi-napi yang begitu keluar dari penjara gak ada yang mau nampung, gak ada yang mau hire dia jadi karyawan. Sekarang mereka bisa jadi kerja, produktif, berkontribusi bagi masyarakat. Dengan apa? Ya kerja di dapur MBG. Dapur MBG mau terima mereka. Ujung-ujungnya lu lihat nih, banyak dapur MBG itu menjadi harapan hidup terakhir para ibu dan korban PHK. Di Bloomberg, pekerja dapur MBG memberikan keberkahan bagi warga karena jadi menyediakan lapangan kerja. Di Jateng, itu ada tuh, pedagang angkringan. Sekarang senang dia hidupnya karena bisa kerja, dapat penghasilan tetap. Kerja di dapur MBG. Mantan napi di Sumatera, Oki, sekarang bisa punya harapan hidup lagi karena dia udah punya pekerjaan dari adanya program MBG guys. Jadi dari situ lu bisa lihat lah kenapa memang banyak orang naruh harapan ke MBG ini. Kalau lu lihat orang-orang di media kayaknya hater semua tuh terkait MBG. Kalau gue enggak, gue konsisten, gue dukung. Kenapa gue dukungnya tadi? Penciptaan lapangan tenaga kerjanya sangat banyak. Dan ini distribusi duit yang masif dari kalangan menengah atas ke kalangan menengah bawah. Makanya gak usah heran kalau banyak oligarki yang sakit hati. Karena zaman dulu mereka itu yang diperkaya. Mereka yang menikmati duit negara kita ini. Oligarki di atas. Kenapa? Karena ada namanya prinsip ekonomi trickle down effect. Perkayalah oligarki di atas itu. Suatu saat baskomnya udah penuh, pasti menetes juga
ke bawah duitnya. Gila lu, akibatnya apa? Matilah rakyat yang di bawah. Oligarki terus yang diperkaya bro. Sekarang enggak, pemerintah berani mendukung langsung yang di bawah. MBG, tembak langsung ke bawah. Hidup dari mana? Karena yang hidup bukan cuma orang yang dapat MBG-nya, yang makan gratis itu anak-anak itu enggak. Lu tau gak sih, MBG itu ternyata juga bisa menghidupi UMKM lokal. Jelas lah, mereka kan dapur. Terus dapur menurut lu masak gak perlu cuci piring? Belanjalah sabun cuci piring, belanjalah deterjen. Masak butuh nasi. Nasi beli dari mana? Nasi beli dari pedagang beras. Pedagang beras dapat beras dari mana? Beli dari petani padi. Petani padi bisa dapat padi dari mana? Ya karena dia sewa lahan. Ya karena dia nanam. Karena dia beli pupuk dari koperasi pupuk. Artinya penciptaan ekonominya luar biasa panjang guys. Luar biasa besar. So gak usah heran. Kalau satu dapur itu diprediksi bisa menghidupi sekitar 15 UMKM. Ini baru di level pertama. Ketika dia belanja sayur, ketika dia belanja bahan pangan, ketika dia belanja alat produksi dia, cuci piring lah dan lain sebagainya. Nah kalau satu dapur aja bisa menghidupi 15 UMKM, hari ini ada 30.231 dapur di Indonesia. Nah kalau saat ini ada 30.231 dapur ya di Indonesia, dan masing-masing dapur itu menghidupi 15 UMKM, artinya 30.231 lu kali 15 itu hasilnya 453.000 UMKM yang hidup gara-gara adanya MBG ini. Ini pun masih di level pertama. Maksudnya ya dapur tadi, dapur belanja kursi lah, dapur belanja alat masak, dapur belanja gas, dapur belanja minyak, dapur belanja beras, dapur belanja daging, dapur belanja sayur. Wah itu udah begitu banyak UMKM yang hidup karena adanya dapur MBG loh. Dan ini masih di level pertama, kita belum ngomong level kedua, level ketiga. Maksudnya apa Pak? Ya lu contoh, lu beli ikan. Lu makan tuh ada menu ikan di MBG. Ikannya dapat dari mana? Iya kali yang punya dapur berenang nyelam gitu ke laut Arafuru. Nggak mungkin bro. Dia pasti belanjanya di pasar. Pedagang di pasar dapat barang dari mana? Kemungkinan dari pelelangan. Pelelangan mungkin dapat dari mana? Mungkin dapat dari nelayan ikan. Nelayan ikan bisa operasional dari mana? Ya banyak, dia menghidupi banyak ekosistemnya sendiri. Belanja jaring pancingnya, belanja umpannya. Jadi begitu banyak rantai pasok yang hidup dengan adanya MBG. So, kita masih berbicara di level pertama. Di level pertama UMKM yang hidup 15 UMKM per satu titik dapur. Di total ada 453.000 UMKM di level pertama. Kita belum ngomong sampai level yang terakhir. Pedagang pupuk, pedagang senar pancing buat nelayan, workshop bengkel yang bikin cangkul. Ada begitu banyak loh yang hidup ternyata ya dari satu project yang namanya MBG ini. Jadi bukan cuma anak SD yang diuntungkan dari makanan gratis, tapi mulai dari petani lu bisa lihat tuh di Malang menyerap hasil pertanian lokal dapur MBG. Dapur MBG di Kota Batu bisa jadi motor ekonomi di sana. Lalu peternak telur ayam, lu lihat tuh omzet perajin telur asin naik 3.000 sampai 4.000% bro. Lihat tuh di kumparan gara-gara program MBG. Jadi hidup. Terus ada lagi tuh program MBG mendorong budidaya lele di Blora guys. Memperkuat rantai pasok lokal. Jadi mulai dari peternak lele, peternak ayam, peternak bebek, telur bebek, sampai petani ya semuanya hidup guys. Gara-gara ada dapur MBG skala besar. Duit itu ngucur langsung ke level yang paling bawah. Udah gak ada lagi trickle down effect memperkaya oligarki. Makanya lu gak usah heran kalau oligarki itu benci banget sama si Prabowo. Karena duitnya pindah bro. Dulu mereka yang dapat duit di atas nih, sekarang duitnya pindah dari bawah. Sekarang pendekatannya bukan dari atas ke bawah, tapi ekonomi tumbuhnya dari bawah dulu, baru ke atas, ekosistemnya terbentuk. Petani lama-lama belanja traktor, mau nanam skala besar, mereka juga mau tumbuh. Belanja traktor, ujungnya apa yang hidup? Kalau di semuanya TKDN, pabrik stainless steel jadi hidup. Pabrik otomotif lokal, manufacturing lokal jadi hidup. Jadi pendekatan yang bukan lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Musuhnya banyak, iya. Tapi realitanya gue pergi ke petani di Dieng, happy. Gue ketemu petani kentang kemarin, nanam sampai 300 hektar. Happy gak? Happy Pak. Dulu omzet saya cuma 80 juta setahun, lu bayangin. Males-malesan pun dia jadi petani. Sekarang gara-gara dapur MBG, omzet dia bisa tembus 300 juta setahun. Tadinya panen setahun 2 kali, itu aja males-malesan. Sekarang dia bisa panen setahun 4 kali lebih guys. Karena makin semangat buat menjadi produktif. Karena udah ada yang bisa menyerap skala besar hasil produksi dia. So gak usah heran. Mungkin di daerah-daerah orang-orang kaya nih, orang-orang yang tinggal di Kuningan, di Tebet, semua pada hate. Mereka benci sama MBG, iya. Tapi kalau lu ke daerah, lu ketemu orang yang di level paling bawah, gua jamin mayoritas dari mereka happy guys. Karena mereka terbantu dari sini. Bukan karena anaknya dapat makanan gratis, enggak. Tapi emang ada penciptaan lapangan kerja skala besar di kalangan menengah bawah guys. Ini true story. Dan kalau kita bicara soal perputaran ekonomi ya, di level 1 aja loh. Belum sampai belanja pupuk, beli cangkul, beli bibit, belum. Kita di level 1 aja penciptaan ekonomi. Lu tau gak sih satu porsi MBG itu sebetulnya dijatah 10.000 perak. Nilai ekonominya, nilai pembelanjaannya.
yang masuk ke perut siswa kita. Hari ini satu dapur itu bisa menghidupi sekitar 3.000 jiwa lah. 3.000 anak-anak yang dikasih makan. Jadi 3.000 jiwa kali 10.000 rupiah per hari. Artinya peredaran duit dari dapur MBG ke 3.000 anak-anak itu setara 30 juta per harinya. Nah 30 juta per hari, kalau lu kali ya, kita sekarang udah punya lebih dari 30.000 dapur di Indonesia. Artinya peredaran duit itu lebih dari 900 miliar per hari. Nah kalau disetahunkan itu sekitar 217 triliun dalam satu tahun. Ini yang direct masuk ke anak-anak ya, kita belum ngomong yang lain. Karena realitanya dapur itu dikasih jatah sampai 15.000, ini belum masuk biaya operasional dan sebagainya. Ini yang dapur lah, yang real belanja buat makanan anak-anak. Itu nilainya sampai 900 miliar lebih per hari. Jadi lu bisa lihat putaran ekonominya, direct bergerak di bawah itu sampai 900 miliar per hari. So dari sini lu udah bisa lihat ya bahwa kalau MBG ini dihentikan mendadak juga tidak bijak. Makanya dari kemarin banyak yang bilang tutup aja MBG, gila lu, nggak bisa. Udah banyak orang yang investasi di MBG ini, udah banyak petani yang buka lahan, beli pupuk stok benih dan bibit. Tiba-tiba kalau MBG dimatikan habis guys, gila aja lu, nggak bijak itu. Apalagi teman-teman kalau lu tahu ya, sebetulnya perputaran ekonomi dari MBG itu bukan cuma di level Indonesia, tapi lu juga harus lihat visi misi kita jauh ke depan 2045. Lu tahu nggak sih sebetulnya itu investasi buat masa depan juga, masa depan anak-anak kita juga loh. Karena udah ada hasil penelitian guys, ini resmi ya, bukan kata Benix, bukan kata Prabowo, kagak, kata UNICEF, ini PBB sendiri yang bilang apa? Setiap $1 yang diinvestasikan dalam program nutrisi MBG begini, itu bisa menghasilkan $16. Jadi investasi $1 itu bisa menghasilkan $16 outputnya. Ini ROI-nya gede loh. Dibanding saham, ini lu artinya udah cuan ribuan persen bro. Data resmi lu lihat tuh, every $1 invested in nutrition yields $16 return guys. UNICEF resmi. Dan data ini valid, data ini berlaku. Khususnya untuk mencegah malnutrisi anak-anak stunting yang usianya 6-23 bulan. Nah ini penting. Banyak orang bilang juga begitu. Lah kalau kita mau melawan stunting, makanan bergizi gratis, berarti harus investasinya di anak-anak yang kecil dong, bukan anak-anak SD, SMP, SMA. Nanti gue kasih jawabannya nanti. Tapi di sini gue mau jawab dulu. Lu sabar. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Lu sabar. Di sini gue mau kasih tau dulu. Betul, paling efektif itu di golden periodnya itu usia sampai 23 bulan guys. Jadi di bawah 23 bulan itu periode investasi yang terbaik menurut UNICEF. Kenapa investasi yang terbaik? Karena investasi $1 bisa jadi cuan $16. Kenapa bisa begitu? Karena UNICEF udah melakukan penelitian ya. Di berbagai studi nutrisi di berbagai negara, nilai ekonomi atau manfaat ekonomi sepanjang hidup anak yang menerima intervensi gizi dari usia dini memang bisa memberikan cuan
balik nih. Tapi bukan dalam bentuk uang tunai, bukan begitu cara ngitungnya guys. Contoh ya, investasi negara untuk MBG itu kan sekitar Rp10.000 lah per anak. Mereka dapat apa? Makanan bergizi, iya. Ibu hamil dapat juga suplemen, iya. Fortifikasi pangan, iya. Edukasi gizi, iya. Pencegahan stunting, iya. Dapat tuh. Akibatnya apa? Lu harus lihat dulu akibatnya. Bukan jadi berubah pohon duit ini MBG, enggak. Tapi akibatnya karena kita melakukan intervensi gizi dari awal, selain ya faktor penciptaan lapangan kerja dan ekonomi sebagainya. Tapi anak-anak kita jadi lebih banyak yang bisa tumbuh optimal. IQ rata-ratanya jadi meningkat. Angka putus sekolah turun. Ini menurut UNICEF nih. Produktivitas kerja nanti ketika dewasa jadi meningkat tinggi. Ujung-ujungnya biaya kesehatan juga berkurang. So ketika anak-anak kita nanti masuk dunia kerja 20-40 tahun kemudian, total tambahan pendapatan dan penghematan dari biaya sosial itu bisa mencapai 16 kali lipatnya. Jadi, lu investasi $1 juta ke anak-anak kita ini. Nanti di masa yang akan datang kita bisa terima balikannya $16 juta. Menurut gua logis penelitian UNICEF. Tentu dia udah ngetes di berbagai negara. Kenapa? Karena hari ini kalau lihat ya mayoritas orang Indonesia ternyata masih banyak yang stunting. Masih banyak orang Indonesia yang IQ-nya rendah guys. Ini fakta lah. Ujung-ujungnya produktivitas juga rendah. Begitu masuk kerja, di pabrik, di kantor, sakit-sakitan lah, lemot lah, lemes lah, gak produktif. Ujung-ujungnya udah tahu ya karena produktivitasnya rendah. Ya GDP manusia per kapita kita juga jadi rendah guys. Karena kontribusi dia terhadap ekonomi jadi gak signifikan. Nah ini yang kita mau lawan. Kenapa ini penting? Karena Indonesia tahun 2045 bakal terjadi ledakan penduduk yang namanya bonus demografi. Bertambah berpuluh-puluh kali lipat penduduk Indonesia. Dan kita gak mau anak-anak muda kita nanti puluhan juta angkatan kerja gak bisa kerja guys. Nganggur, ujung-ujungnya apa? Jadi masalah sosial baru. Kenapa jadi? Karena mereka nggak nyampe, otaknya nggak nyampe, fisiknya nggak nyampe. Kenapa? Karena mereka dizolimin, duitnya lari ke oligarki. Sekarang duitnya masuk ke bawah. Mereka punya kesempatan yang sama. Anak-anak di desa terpencil dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan yang sama buat menikmati gizi yang sama. Ya mungkin nggak sehebat orang-orang di Jakarta lah, yang hobinya sekarang nyinyir aja terus. Bahkan daftar berlomba-lomba jadi anjing peliharaan George Soros. Buat apa? Ngata-ngatain hancurin republik ini. Iya, fakta. Tapi masih banyak loh anak-anak kita di kampung-kampung yang stunting. Itu yang harus kita intervensi dari sekarang. Oke lah kalau gitu, setuju sama Benix. Karena datanya berdasarkan UNICEF. Dan memang buat anak-anak yang masih kecil ya, balita itu ya memang perlu diintervensi sedini mungkin. Terus kenapa kita harus MBG ngasih ke anak-anak SD, SMP, SMA? Nggak nyambung dong. Harusnya dihentikan dong MBG buat SD, SMP, SMA. Oh tunggu dulu bro, tunggu dulu. Kenapa? Itu kan riset kata UNICEF. Betul, yes. Karena dia fokusnya di children guys. Ya dia masuk ke balita. Tapi kalau buat anak-anak yang usianya udah SD SMP, apa udah terlambat belum dikasih MBG? Jawabannya tidak. Karena menurut data resmi lagi-lagi dari PBB namanya WFP ya, World Food Program. Mereka udah keluarin data resmi juga. Memberi makan ya buat anak-anak di sekolah dengan makanan yang bergizi. Ini bisa memberikan return of investment yang bagus dari segi ekonomi, dari segi human capital juga. Jadi mereka juga sepakat kok, WFP ya, lembaganya PBB ini tentang pakan. Ini setuju, memang harusnya dikasih di usia yang sangat dini, yang balita itulah. Tapi sebetulnya ada second window of opportunity. Nah ini yang gak dibahas nih sama para ahli pengkhianat bangsa, mereka tutup mata sama fakta ini. Ada yang namanya second window of opportunity. Dan ini data resmi, PBB punya. Apa second window of opportunity? Second window of opportunity artinya kesempatan kedua guys. Kita punya jendela, kita punya celah. Kesempatan kedua buat perbaiki gizi bangsa kita. Ujungnya perbaiki ekonomi, IQ negara kita juga. Jendela kedua ini, kesempatan kedua ini ada di usia berapa? Lu lihat nih di papan tulis. Di usia 5 sampai 19 tahun. Inilah jendela kedua guys. Kesempatan kedua masih ada. Dari umur 5 sampai 19 tahun. Ini adalah kesempatan kedua untuk tumbuh maksimal. Tumbuh secara psikologinya, tumbuh secara kesehatan jiwa raganya guys. Ini yang dilakukan oleh MBG. Makanya kalau kemudian kemarin banyak orang yang bilang di stop, menurut gua nunggu dulu. Kita di sini kan bukan pemain sprinter ya, sprinting lari jarak pendek. Namanya lu bernegara kan lu harus pikirin nasib bangsa kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gimana, wajib dong. Meskipun pemilu 5 tahun sekali, ujung-ujungnya negara kita jadi kerdil. Gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti pemimpin tiap 5 tahun sekali, ya bodoh memang. Tapi ya bukan artinya kita harus sepakat berpikir jangka pendek terus, enggak. Tetap harus bisa berpikir jangka panjang, 20 tahun lagi gimana. Bakal masif ada ledakan penduduk, ledakan usia muda yang harusnya produktif. Gimana kalau mereka jadinya nggak produktif? Kan bahaya sendiri. Hati-hati makanya. Makanya banyak oligarki nggak setuju. Dia pengen Indonesia tetap bodoh. Kenapa? Karena mereka kaya dari bodohin kita. Kaya dari mana? Jualan rokok. Siapa yang makan rokok?
Orang miskin, menengah bawah. Kalau orang Indonesia mendadak jadi pinter semua, kurang omzet rokok itu, lu gak pernah curiga. Kenapa sih orang terkaya di Indonesia bisnisnya apa? Rokok, rokok, rokok. Karena banyak orang goblok di Indonesia, selesai. Begitu manusia IQ-nya makin tinggi, makin pinter, percaya. Turun konsumsi rokok itu, makanya mereka benci kalau orang Indonesia tambah pinter. Lu harus dengan itu. Makanya kayak kemarin tuh ada cewek tuh, gue bingung, ngeritik-ngeritik negara. Oh, negara kita bodoh, ngapain ngasih MBG ke anak-anak itu, biarin aja stunting. Ya iya, lu gak lihat pemodalnya siapa si cewek itu. Jijik gua, pemodalnya perusahaan rokok. Lu lihat perusahaan investasinya siapa yang punya, perusahaan rokok. Tapi mengkritik pemerintah, mengkritik MBG, padahal yang bikin kita stunting ya perusahaan dia juga, investornya dia, perusahaan rokok. Lu pernah bertanya-tanya itu gak? Kenapa sih si cewek itu nyinyir melulu? Ya simple aja, dia anti banget sama MBG karena investor dia, perusahaan rokok. Investor dia bertanggung jawab menciptakan stunting di anak-anak Indonesia. Harusnya dia bayar lebih mahal. Harusnya dia yang bayar MBG ini karena dia yang bikin stunting anak Indonesia. Selesai. Tapi si cewek ini sibuk aja ngata-ngatain negara Indonesia, ngata-ngatain MBG. Gak pernah sadar diri dia makan duit dari orang yang bertanggung jawab bikin Indonesia stunting. Coba lu cek siapa itu. Anyway teman-teman ya, secara teoritis, jadi kalau kita pakai perhitungan yang dibikin sama PBB, kita investasi sekitar 268 triliun per tahun buat program MBG. Dengan return yang sama, $1 menjadi $16. Artinya 268 triliun itu bisa jadi 4.288 triliun. Sekali lagi penting kalau kita ngomong bangsa kita dalam jangka panjang. Penting banget karena gue sedih banget. Contoh lah kemarin gue lihat pertandingan sepak bola ya antara anak-anak Indonesia. Ini usia remaja masih belasan tahun. Tanding sama negara tetangga kita. Kok tingginya beda banget ya. Kita cebol-cebol semua. Gue sedih banget. Tanding sama Jepang. Orang Jepang dulu terkenal sebagai orang kate bro. Orang cebol. Hari ini enggak. Orang Jepang udah pada tinggi-tinggi bro. Orang Indonesia masih aja cebol. Stunting. Sedih loh. Tapi memang ya tragis memang Indonesia udah punya visi misi bagus, program bagus yang ngejalanin si bangsat satu ini, kepala MBG nih, si dendeng sapi ini kagak becus, korupsi di mana-mana. Gue berulang kali ya jujur ya, gue itu pengen juga bikin dapur. Gue pengen banget buka dapur, bukan karena pengen cuan sih enggak. Karena gue udah hitung-hitung balik modalnya itu bisa 2 tahun 3 tahun sebetulnya. Apalagi investasinya ada terus nambah IPAL lah, nanti nambah buat kebersihan inilah, kebersihan itulah, harus stainless steel lah, lantai harus di epoxy lah. Intinya ada terus lah, supaya apa? Makin bebas dari penyakit, makin bebas dari bakteri, makin bersih, steril, dapur kita bagus, ya bagus. Tapi ROI-nya juga jadi panjang guys. Tapi kenapa gue pengen banget? Karena gue lihat masih banyak slot-slot yang gak diambil, khususnya buat daerah terluar. Gue pengen buka supaya kita bisa kasih makanan gratis ke daerah-daerah terluar yang gak dilayanin. Tapi lu tahu apa yang terjadi? Di Kazakhstan ya, bukan di Indonesia. Iya Pak Benny, kalau mau buka di daerah terluar harus bayar titik, belanja titik. Ada yang 100 juta, udah pun diayain naik lagi jadi 200 juta, udah pun diayain naik lagi jadi 300. Ngeri banget Kazakhstan ini, brengsek banget. Sampai akhirnya gue sadar, oh memang ada praktek jual beli titik guys di makanan bergizi Kazakhstan, MBK ya. Indonesia enggak, isinya manusia suci semua di Indonesia. Tapi itu realitanya. Makanya ketika kemarin ya gue lihat MBG di Indonesia punya ide brilian, mau pengadaan motor listrik 1 triliun rupiah. Gila apa nih si tolong. Mau beli sepatu, mau beli kaos kaki harganya 100 ribu lagi 1 biji. Gila banget ini. Lu tahu PDL ya, kaos kakinya juga bagus nih. Tentara punya kaos kaki 100 ribu perak, itu udah dapat 12 biji bro. Udah tebel, udah bagus. Tentara kita nih. Ini si MBG apa lebih brutal kah medan perangnya, mereka pakai kaos kaki harga 100 ribu 1 biji, kan gila. Kita padahal bisa dapat 100 ribu 5 biji, 12 biji dengan duit yang sama 100 ribu. Ini gak masuk akal. Belum lagi belanja tablet, ini berulang kali gue bilang ini gak masuk akal. Dapur-dapur itu juga udah banyak duitnya bro, mereka tiap hari dapat 5 juta rupiah. Gak usah lagi lu ngasih-ngasih ngide-ngide gak jelas. Justru lebih penting ya dibanding duitnya ujung-ujungnya korupsi juga. Jauh lebih penting nih duitnya dipakai buat pengawasan, supaya dapurnya jalan seperti seharusnya. Bagus duitnya kasih dinas kesehatan setempat, tapi wajibin mereka survei. Sehari minimal 7 dapur didatengin, difoto, dilihat, direkam, video, dites, ambil colek, ada debu gak, ada kuman gak, ada penyakit gak, kompornya dicuci gak, pancinya beneran dibersihin gak, itu dong. Dibanding pengadaan motor listrik, pengadaan laptop, pengadaan tablet, gila lu. Padahal masih banyak orang yang keracunan guys. Makanya di sini gue mau kasih saran ya. Masukan gue nih terkait MBG, mumpung lagi viral lah di Indonesia. Bukan gue minta titik, jatah dapur. Kagak lah, udahlah gue udah hilang harapannya buat itu. Gak apa-apa, silakan. Yang gue mau program MBG tetap jalan. Kenapa? Karena penciptaan lapangan kerjanya jutaan orang. Penciptaan bisnis UMKM yang hidup, ratusan ribu UMKM hidup. Fakta ini, petani gue ketemu begitu banyak yang happy. Tapi yang paling penting ini guys, ini gue mau kasih hadiah lah buat Presiden Prabowo karena udah berani pecat si dendeng sapi satu ini. Kesel banget gue asli. Yang pertama nih, biar kejadiannya gak berulang lagi ya,
udah harus diwajibin lah kepala MBG ini jangan ongkang-ongkang kaki duduk aja di kantor gedein pantat, nggak usah. Lu harus sering turun ke daerah. Contoh tuh si Amran, sering banget ketemu sama kepala desa, sering banget ketemu petani, jarang ada di Jakarta. Jadi mau nggak mau ketemu real. Oh, yang daerah ini belum dapat pupuk. Oh, daerah ini nggak dikasih bibit. Oh, daerah ini macet. Jadi langsung on the spot tahu realita masalah di lapangan. Nah, kepala MBG gua berdoa, gua harap ya lu sering lah main ke dapur. Gua kayaknya lebih sering gua datang ke dapur-dapur MBG ngecek ini jalan nggak sih, ini bener nggak sih dibanding si kepala MBG sendiri. Datang lihat dong realitanya. Ada bocor nggak? Dilayani dengan baik nggak anak-anak sekolah kita, calon pemimpin bangsa kita lu layanin dengan baik nggak itu? Cek sehari bikin target minimal 4 dapur gue kunjungin. Ada yang di Cianjur, Tasikmalaya, Garut, bikin programnya, dateng lu tuh semua. Kalau nggak ada duit, penghematan anggaran simple dibanding lu beli motor listrik, handphone baru, tablet baru, beli lu CCTV, pasang server. Semua dapur wajibin CCTV, masak pakai CCTV, lu bisa monitor dari kantor lu, jauh lebih masuk akal investasinya buat melototin itu semua guys. Atau ya lu investasi ke dinas kesehatan terkait lah yang ada di masing-masing kabupaten daerah buat mereka ngecek, kasih KPI sama mereka. Berapa titik, berapa dapur yang mereka harus survei setiap hari. Karena intinya kita mau anak-anak kita terima gizi yang benar, tidak stunting, kan itu intinya. Jalan. Jujur menurut gue itu penting, sangat penting karena kita mau Indonesia emas 2045 bukan Indonesia nyungsep 2045 guys. Jadi ini permintaan gue, udahlah bikin kasih KPI kepala BGN ini harus sering di lapangan, bukan di kantor gedein pantatnya. Yang kedua, ini penting nih, karena ujung-ujungnya banyak orang yang suka culas. Ini budget MBG. Mendingan dari sekarang wajibin aja lah mereka minum susu nih. Wajibin nih, karena gue sering lihat dapur MBG nggak ngasih susu. Padahal ya susu ini bagus banget loh. Teman-teman harus wajibin ya anak lo itu minum susu minimal 200 ml lah sampai kalau bisa 400 ml per hari. Kenapa guys? Lu kalau minum susu sapi ini salah satu sumber protein hewani guys yang paling mudah dikonsumsi, paling gampang ditemukan. Dan dalam 1 gelas susu sapi itu biasanya mengandung sekitar 8 gram protein. Nah selain protein, susu sapi juga kaya kalsium, vitamin D, vitamin B12, riboflavin. Ini penting nih buat kesehatan tulang sama energi nih. Ujung-ujungnya apa ya, anak-anak kita jadi bisa dapat konsumsi gizi yang bagus. Let's say ada dapur yang culas nih, si bangsat satu harusnya ngasih makanan sehat, tapi malah ngasih nasi putih dan nasi goreng. Karbo aja semua. Yaudah, at least ada satu penyelamat, at least ada 1 susu lah di hari itu guys. Atau 2 telur di hari itu, at least. Jadi gampang nih monitoringnya. Bayangkan ada puluhan ribu dapur di Indonesia. Kalau ada at least ada 1 susu aja itu bisa mencegah stunting guys. Ini penting. Dulu gue kuliah di Belanda, gue kerja di Belanda. Gue ngelihat bagaimana orang Belanda itu konsumsi susunya tinggi banget. Bukan cuma susu. Kalau nggak minum susu, dia makan keju. Kalau nggak makan yogurt. Semua komponen yang ada susu. Ujung-ujungnya apa? Lu tahu? Orang Belanda tingginya 182 cm, orang Indonesia 163 cm. Tingginya, selisihnya itu hampir 20 cm bro. Gila 20 cm gede loh. Udah setara 1 tegel lebih guys, tegel lantai. Jadi dari sini lu bisa lihat pentingnya konsumsi susu itu supaya rakyat Indonesia kagak stunting. Dari sisi gizi jadi lebih aman nih masa depan kita nih. Tapi wajar aja nggak kalau kita makin banyak yang stunting? Wajar, karena kalau lu lihat ya konsumsi susu per kapita di Belanda itu bisa 314 kg per kapita per manusia per tahunnya. Tapi di Indonesia konsumsi susunya itu cuma 16 kg per kapita per tahunnya. Makanya gak usah heran ya orang Indonesia itu banyak yang ketika hari tuanya sakit pinggang, rematik, bongkok, osteoporosis karena mereka stop minum susu. Di Belanda kagak, gue punya dosen ngajar pun di depan kelas sambil minum susu guys. Dosen gue di Belanda. Gak takut tuh dia dibilang malu atau apa, enggak. Buktinya dia umur 80 tahun masih tegap, masih ngajar, kagak pakai kursi roda, gak pakai tongkat guys. That's the fact. Jadi tolonglah kalau bisa ya sediakan susu lah, diwajibkan lah ngasih susu buat anak-anak kita. Kalau nggak bisa ngasih susu, kasih telur minimal 2 biji lah sehari. Bisa nggak tuh dengan duit 10.000? Semoga bisa ya. Nah yang ketiga guys, yang penting nih, ini ada hubungan juga sama pelemahan rupiah. Ini gue harap pemerintah nonton video kita. Diwajibkan dong, MBG ini kan program triliunan guys, sehari 1 triliun. Wajibkan dong TKDN 100%. Gak mesti langsung tapi bertahap buat menu-menu MBG. Karena jujur gue sedih. Gue lihat, gue banyak ke beberapa dapur di Indonesia. Ada ngasih tempe masuk dalam menu MBG. Ada yang ngasih ayam goreng tepung dalam paket MBG. Ada yang ngasih mie ayam dalam menu MBG. Ada yang ngasih roti dalam menu MBG. Ya jujur-jujuran aja guys.
Kita kan wajib nasionalis. Kita bakar duit 1 triliun per hari. Kalau lu setahun kan bisa sampai 300 triliun per tahun. Lu rela gak duit itu pergi ke luar negeri? Kenapa? Karena gini, boleh sih pengrajin tempe cuan boleh. Tapi lu harus pikir itu menekan impor kita juga. Itu menekan petani lokal kita juga. Karena bahan baku mereka kacang kedelai kita impor. Lu lihat di layar kaca. Total impor kedelai kita dari Amerika Serikat itu 2,3 juta ton loh setahun. Artinya kita impor setara 22 triliun. Belum dari Kanada 2,4 triliun. Dari Argentina 173 miliar. Dan lainnya nih. Sampai kita impor juga dari Malaysia guys. Gila. Total kita impor kacang kedelai aja udah 25 triliun. Ngeri gak? Ini baru dari kacang kedelai. Buat bikin tahu tempe yang lu makan tuh di MBG. Belum kita ngobrol soal tepung-tepungan. Lu bikin ayam goreng tepung. Mungkin lu bikin bakmi di situ. Mungkin lu bikin roti di situ. Bahan bakunya apa? Tepung terigu. Tepung terigu dari mana? Dari gandum. Asal lu tahu Indonesia tidak nanam gandum. Gandum ini tanaman subtropis. So gak usah heran kita impor. Dari mana? Kita impor dari Australia. Kita impor dari Kanada. Kita impor dari Amerika Serikat. Setiap tahun kita impor 60 triliun lebih guys. Gandum. Dari sini lu tahu ya. Salah satu faktor pelemahan rupiah ada nggak hubungan sama MGG? Iya, kalau menunya bahan impor, menunya 1 triliun per hari itu pergi ke petani Amerika Serikat. Yang cuan petani gandum dari Australia. Kan ngaco. Makanya sih gue setuju. Kalau pengadaan aja lu kan dipaksa kan. Teman-teman di sini mungkin ada yang pengadaan apa? Meja, komputer, pengadaan mobil mungkin kan diwajibkan TKDN. Oke, mungkin tuh pengadaan cuma 20M, cuma 200M. Nah ini pengadaannya 1 triliun per hari, 300 triliun setahun. Kok gak ada TKDN? Gua lebih rela duit kita 1 triliun per hari buat MBG. Pergi ke petani singkong, pergi ke petani padi, beras. Kita bisa nanam sendiri. Pergi ke nelayan kita, butuh protein. Ambil ikan dari nelayan, kita bisa kembang biakan sendiri. Kita bisa tangkap sendiri. Atau ke petani ayam kita yang lokal. Jadi gua sih berharap ya, kalau seandainya ini gak diintervensi, ujung-ujungnya MBG makin berjalan panjang. Tapi yang makin kaya petani Amerika Serikat guys. Yang makin kaya petani Australia guys. Artinya di sini gue berharap ya pemimpin MBG yang baru, lu denger baik-baik nih kata Benix. Lu udah harus bikin blueprint. Peta jalan lu menuju TKDN 100%. Nggak mesti langsung besok. Paham pun kita. Bikin 30%, 50%, 70%, 100% di tahun keberapa. Supaya apa? Jangan ujung-ujungnya MBG makin berjalan, makin banyak rupiah yang digadaikan. Rupiah ditukar ke dolar. Dolarnya dipakai buat impor tepung terigu, impor gandum, impor kacang kedelai. Ya mati negara kita. Petani negara lain kita perkaya pakai duit pajak gua. Duit pajak rakyat Indonesia, duit pajak kalian. Setuju gak lu? Rela gak lu duit pajak lu dipakai buat memperkaya petani Amerika Serikat? Gua gak rela. Terus terang aja gua gak rela. Makanya pemerintah gua harap nih kepala MBG yang baru punya otak dipakai. TKDN 100% harga mati. Bikin peta jalannya ke sana. Supaya apa? Rupiah tidak makin melemah. Semakin berjalan MBG ini semakin hancur. Jelas. Kalau apa? Ya barangnya barang impor di situ. Well anyway, itu hal yang sama juga buat susu kita. Gue setuju susu dibikin, tapi teman-teman tahu gak posisinya hari ini? Susu di Indonesia, susu yang gue minum ini susu lokal. Tapi per hari ini, susu di Indonesia lebih dari 70% itu barang impor. Nah, dengan MBG nih gue harap nih perlahan-lahan udah diwajibkan susunya susu lokal. Karena udah makin make sense buat orang beternak sapi di Indonesia. Ketika apa? Banyak yang nanem pakannya juga, tebonnya, jagungnya, bahan pakan ini. Jadi akan makin hidup ekosistemnya. Dari koperasi susu, ke peternak sapi, ke petani jagung, tebon, hidup semua. Sampai ya pengusahanya, buruh taninya, penjual bibitnya, penjual pupuknya, hidup semua guys. Industri turunannya juga jadi hidup juga. Ya industri pupuk hidup artinya industri gas hidup. Jadi dari situ teman-teman bisa lihat ya kenapa penting banget TKDN 100% dalam MBG. Dari kemarin gue lihat kok gak ada yang ngomongin ini. Padahal ini penting banget. Supaya apa? Ya negara kita makin berdaulat. Supaya duit pajak kita semua nih kagak lari ke petani Amerika Serikat yang hari ini sibuk aja ngemin orang-orang di Palestina. Orang-orang di Iran. Gak setuju gue. Tapi lu setuju gak? Kita mendukung mereka. Makanya lo harus setuju TKDN-nya 100%. Supaya duit lu kagak dipakai buat ngebumin tuh orang-orang di Timur Tengah. So guys, menurut lu dengan ditangkapnya ya kepala MBG si dadang sapi ini justru bisa jadi akhir program MBG atau justru kabar baik nih ya? Artinya pemerintah bisa bersih-bersih nih dan memperbaiki MBG ke depan, semoga bisa lebih baik lagi. Karena ya mau gak mau ya menurut gue MBG ini ada hubungan langsung sih dengan filosofi Indonesia Emas tahun 2045. Supaya kita punya pejabat-pejabat, supaya kita punya pemimpin yang solid, yang hebat, yang kagak stunting guys. Ujung-ujungnya jadi anjing peliharaan George Soros juga nih.
Karena memang betul kita kalau mau jadi negara maju kita harus bangun infrastruktur. Betul, kita harus bikin pendidikan diperbaiki, setuju sekali gua. Tapi kalau manusianya juga IQ-nya jongkok, stunting, ya gimana bisa juga ya mereka berjalan dengan benar ya. Jadi memang harus kita perbaikin kualitas manusianya. Bukan cuma dari infrastruktur, suprastruktur juga, tapi juga kesiapan fisik dan mental mereka juga guys. Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat ya, MBG itu memang harus kita lihat posisikan sebagai strategi jangka panjang kita sebenarnya. Sebagai investasi gizi sama kesehatan anak-anak calon pemimpin bangsa kita nih. Supaya Indonesia bisa punya SDM yang lebih produktif ketika Indonesia masuk tahun 2045 nih. Cuman anyway, menurut lu, di situasi ekonomi yang seperti ini, harusnya budget MBG gimana ya? Karena udah ketahuan banyak bolong di mana-mana, korupsi di mana-mana. Udah saatnya belum kita kurangin budgetnya. Bukan dihentikan, no. Tapi dikurangin budgetnya. Minimal ya kebocoran-kebocoran itu jadi tertutup lah. Kalau seandainya budgetnya dilakukan efisiensi. Lu setuju nggak kalau MBG jadi diefisiensikan? Karena jujur menurut gua ini membuktikan masih banyak kebocoran yang ada di MBG. Dan kalau seandainya beneran ya MBG dijalanin dengan bagus, apalagi program TKDN 100% Benix di MBG dibikin harga mati, menurut lu industri apa nih yang bakal diuntungkan di Republik Indonesia ini? Sharing dong guys, pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini terkait MBG. Menurut lu mendingan ditutup atau dilanjutkan aja? Ditunggu ya guys pandangan kalian. Jangan lupa segera like and share video Benix sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye bye.